Isi pikiranku kamu. Jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Siang-siang kepikiran, malam-malam sendirian. Scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. Boy, jangan malu-malu boy. Kamu itu lucu boy. Don't waste my time. Suatu hari di Universitas Negeri Medan, seorang mahasiswa baru asal Papua bernama Alphonius terlihat kebingungan mencari ruang kelas. Lalu ia melihat beberapa mahasiswa yang beretnik beda dengan dia. Lalu dia sedikit kebingungan dan ragu untuk bertanya. Namun dia tetap bertanya dengan sopan kepada beberapa mahasiswa Batak Toba. Mahasiswa itu menjawab dengan nada tegas, "Di sebelah sana." Lalu lurus belok kiri. Alphonius mengangguk dan mengucapkan, "Terima kasih, Kak." Sepulang dari kelas, mahasiswa Batak Toba itu merasa penasaran dan menyapa Alphonius lagi. Mereka pun mulai berbincang tentang soal daerah dan budaya masing-masing. Dari pertemuan singkat itu, Alphonius mulai merasa lebih nyaman beradaptasi di lingkungan barunya. Sumping dari Jawa, datang dekat Cibubur, bawa kepiting 2 ekor. Jajabut dalam belang api, cari hidung gigi rongga. Sampai ketawa dolong, dipacu raja tunggal. Tahu nggak sih, ada mahasiswa yang harus menebak-nebak ini orang lagi marah atau emang cara bicaranya aja yang tegas. Indonesia itu negara multikultural. Ketika mahasiswa pindah antar pulau termasuk lebih dari 10.000 mahasiswa Papua lewat program afirmasi tahun 2024-2025, mereka nggak cuma pindah tempat, tapi juga ketemu budaya baru. Di Sumatera Utara, khususnya di Universitas Negeri Medan, pertemuan budaya ini semakin terasa. Kampus ini didominasi oleh etnik mahasiswa Batak Toba, sekitar 48,12% yang dikenal punya gaya bicara tegas dan berintonasi tinggi. Buat mahasiswa Papua, ini jadi tantangan tersendiri. Mereka harus bisa beradaptasi sebagai kelompok minoritas di lingkungan dengan karakter budaya yang berbeda. Nah, penelitian ini berfokus untuk melihat gimana sih ada strategi adaptasi sosial mahasiswa Papua saat berinteraksi langsung dengan mahasiswa etnik Batak Toba di Universitas Negeri Medan. Sumping dari Jawa, datang dekat Cibubur, bawa kepiting 2 ekor. Jajabut dalam belang api, cari hidung gigi rongga. Sampai ketawa dolong, dipacu raja tunggal. Bentuk interaksi sosial antara mahasiswa Papua dengan mahasiswa Batak di Universitas Negeri Medan. Seperti yang kita ketahui, interaksi sosial adalah suatu proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu ataupun kelompok yang saling mempengaruhi melalui komunikasi, kerjasama, serta penyesuaian perilaku kehidupan bersama. Berdasarkan hasil wawancara kelompok dengan informan, bentuk interaksi sosial antara mahasiswa Papua dengan mahasiswa Batak di Universitas Negeri Medan berlangsung melalui proses penyesuaian diri secara bertahap. Kenny Airo mengatakan, "Saya berinteraksi dengan mahasiswa Batak di Unimed itu, saya berinteraksi selama 3 bulan lah. Di saat pertama kali saya datang, saya terkejut, apalagi saya dari luar Pulau Sumatera. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa informan itu merasa terkejut lah, apalagi berbeda dari lingkungan ataupun daerah asalnya. Dari perbedaan budaya, bahasa, dan cara bergaulnya dengan mahasiswa lain memerlukan waktu lah untuk menyesuaikan cara berinteraksinya di lingkungan sosialnya yang baru. Selain itu, bentuk interaksi sosial antara mahasiswa Papua dengan mahasiswa Batak juga terlihat dalam kegiatan akademik, contohnya itu dalam kerja kelompok. Kenny Airo mengatakan, dalam kerja kelompok, saya kadang dipilih teman, kadang saya yang memilih teman sendiri. Alasan saya memilih teman sendiri untuk kelompok, yang itu untuk yang sepaham lah dengan saya, yang bisa bekerja sama ataupun memahami dalam pembagian tugas-tugas perkuliahan. Hal ini menunjukkan bentuk interaksi sosialnya juga terbentuk dari adanya
saling menerima antara mahasiswa lain dan mahasiswa yang lainnya dalam kerja kelompok. Nah, bentuk interaksi sosial antara mahasiswa Papua dan mahasiswa Batak juga berkembanglah melalui proses hubungan pertemanan yang dekat, di mana Kenny Airo mengatakan saya juga memiliki teman dekat, yaitu orang Batak Toba, di mana saat di luar kampus, di luar kelas kami sangat kompak lah. Saya bergaul dengan teman yang lain, menyesuaikan diri, tapi tetap mempertahankan identitas sosial saya ataupun identitas diri saya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam bentuk pertemanan juga seseorang bisa menyesuaikan dirinya ataupun bisa mempertahankan jati dirinya berteman dengan budaya teman-temannya yang lain, tetapi tidak menghilangkan identitas dirinya ataupun budaya asalnya. Dari penjelasan informan mengatakan bahwa bentuk interaksinya itu melalui proses penyesuaian diri selama 3 bulan, melalui kerja kelompok dan pertemanan dekat lah yang menjadikan hubungan interaksi mereka lebih dekat dengan mahasiswa yang lainnya. Pengalaman mahasiswa Papua yang beradaptasi dengan mahasiswa etnis Batak Toba di Universitas Negeri Medan. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu informan yang bernama Kenny Airo, Kenny Airo mengatakan bahwa caranya beradaptasi dengan mahasiswa dari etnis Batak Toba tidaklah terlalu sulit, di mana Kenny Airo di kehidupannya sehari-hari memiliki teman dekat yang berasal dari etnis Batak Toba dan bahkan dia sudah terbiasa menggunakan bahasa atau panggilan sebutan dari kalangan Batak Toba yang biasa kita dengar atau kita tahu, yaitu le, di mana panggilan le ini biasanya digunakan oleh para pria. Akan tetapi Kenny Airo sudah terbiasa mendengarnya dan di kehidupan sehari-hari dia sudah terbiasa menggunakannya. Akan tetapi dari caranya beradaptasi tersebut, Kenny Airo sama sekali tidak menghilangkan identitas budaya lokalnya. Ketika dia bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang berasal dari daerah asal mereka, dia tetap menggunakan logat dan bahasa asal mereka. Jadi cara adaptasi dari Kenny Airo ini bisa dikatakan bukan cara adaptasi yang buruk, karena dia tidak meninggalkan identitas lokal dan dia tetap berbaur dengan mahasiswa yang berbeda etnis dengannya. Sehingga dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman mahasiswa Papua beradaptasi dengan mahasiswa etnis Batak Toba masih didapati dengan hal yang positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mahasiswa Papua di Universitas Negeri Medan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam melakukan adaptasi sosial di Universitas Negeri Medan. Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan budaya antara budaya mahasiswa Papua dengan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Medan yang bermayoritas etnis Batak. Informan menyampaikan bahwa pada awal kedatangan mereka merasa perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru seperti cara bergaul, cara berbicara, dan juga pola interaksi sosial dengan mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, jadi selain faktor tersebut, ada juga faktor bahasa dan komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa Papua, yang dimana mereka mengungkapkan bahwa mereka tuh terkadang mengalami kesulitan memahami dialek mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Medan ini, yang dimana gaya bahasa yang digunakan oleh mahasiswa lokal itu sangat bermayoritas menggunakan dialek etnis Batak, yang dimana mereka juga mengatakan bahwa faktor-faktor lain dari hal tersebut, dukungan dari teman sebaya dan lingkungan kampus juga sangat mendukung mereka untuk beradaptasi sosial. Keberadaan teman yang ramah dan terbuka sangat membantu mereka dalam beradaptasi. Melalui pertemanan tersebut, mereka dapat belajar memahami lingkungan sosial kampus serta merasa lebih diterima dan juga merasa aman dalam kehidupan perkuliahan. Selain itu, motivasi pribadi mereka untuk menempuh pendidikan juga menjadi faktor yang paling penting. Informan menyampaikan bahwa keinginan untuk meraih pendidikan yang lebih baik serta harapan dari keluarga menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan dan juga berusaha menyesuaikan diri di lingkungan kampus. Jadi, dengan adanya berbagai faktor tersebut, mahasiswa Papua secara perlahan mampu membangun hubungan sosial yang lebih baik lagi serta menyesuaikan diri dan juga memahami dan juga nyaman dalam kehidupan di Universitas Kampus Negeri Medan.